Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua masih dan juga senantiasa diberi kesehatan ya di masa pandemi ini. Dan tak lupa kalian harus berjaga jarak atau social distancing, kemudian tetap mencuci tangan ketika selesai beraktivitas. Nah, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar di materi prakarya dan juga kewirausahaan. Di situ kita pembahasan pertama yaitu wirausaha produk kerajinan untuk bahan lokal. Itu ada 4 item, di mana yang pertama kita harus melakukan perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Kemudian yang kedua, perancangan dan produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi kita harus merancang apa saja produk-produk yang bisa kita pasarkan di pasar lokal. Kemudian yang ketiga, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Kita harus tahu media promosinya dengan menggunakan media apa, IG atau segala macam bentuk media sosial yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian yang keempat, penjualan sistem produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi kita nanti penjualannya melalui apa, kemudian di mana, kemudian sistemnya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, jadi apa? Peserta didik mampu mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya dan teknologi atau prosedur berkarya. Kemudian mempresentasikan hasil dari produk-produk yang dihasilkan, kemudian nanti dipromosikan. Kemudian menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, kita harus tahu dulu hukum ekonomi dulu. Saatnya jam kedua dimulai. Hukum ekonomi itu harus ada namanya pasar. Hubungan antara ketersediaan barang yang ada di pasar atau namanya biasanya disebut supply. Supply yang ada di pasar, barang-barang yang ada di pasar. Kemudian apa? Permintaan dari pembeli atau demand. Permintaan dari pembeli itu seperti contohnya saja. Sekarang ini lagi viral salad. Nah, salad itu permintaan pembelinya banyak. Jadi kita dengan cara apa? Untuk bisa mensuplai pasar, buah-buahnya harus segar. Kemudian rasa dari salad itu harus lebih bagus lagi. Jadi kita memberikan inovasi-inovasi untuk bisa pembeli itu tertarik. Kemudian ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya juga, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Nah, ciri-ciri dari produk kerajinan. Nah, kita kan dari pemanfaatan dari limbah. Nah, ini produk kerajinan atau bisa memanfaatkan keterampilan tangan. Proses dari tangan itu, pengerjaan produk kerajinan tangan membutuhkan waktu yang sangat lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dan rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur, dia mampu menghasilkan produk-produk dengan waktu singkat, banyak, dan juga jumlahnya itu bisa terbatas. Jadi biasanya disebut limited edition ya. Terus sumber daya dalam wirausaha itu ada 6. Ada man, money, material, method, kemudian mansion, sama market. Man artinya itu apa? Manpower, perorangan, personil. Orang tersebut mau tidak, semangat tidak untuk melakukan wirausaha. Jadi semangatnya, motivasinya apa? Untuk menghasilkan income finansial bisa. Kemudian money, seseorang itu apakah memiliki dana. Ketika sudah memiliki dananya itu juga harus bisa mengelola. Contohnya saja, kita memiliki modal 100.000. Nah, bagaimana 100.000 itu nanti bisa kembali atau bahkan kembali 100%
jadi 200.000. Nah, bagaimana kita nanti mengelola uang tadi untuk bisa nanti untuk membeli bahan, kemudian untuk produksinya, kemudian untuk pengirimannya bisa jadi, kemudian lagi material, bahan yang akan diproduksi. Nah, bahan-bahannya kita juga akan survei. Bahannya itu kita dapat dari mana? Biasanya dari toko 1 sama toko 2. Nah, kita itu mensurvei mana yang lebih murah, mana yang lebih murah tapi berkualitas. Nah, di situ kita akan bekerja sama. Setelah itu metode. Nah, metode apa yang akan digunakan untuk usaha pengelolaan produksi, pengolahan produksi? Metodenya nanti dengan cara buy one beli 1 gratis 1, bisa seperti itu. Jadi nanti menarik pembeli untuk antusias membeli, kemudian memanfaatkan barang kita. Ternyata ini bisa gratis, beli 1 gratis 1. Nah, itu. Kemudian mensen, itu mesin yang digunakan untuk pengelolaan produksi. Jadi mesinnya ada mesin, kalau bahan-bahan makanan itu ada plastiknya, nanti butuh mesin pengepres. Kemudian kalau kita produksi hijab, kita juga ada pelabelan. Pelabelan itu kita butuh mesin jahitnya atau benangnya atau segala macam. Jadi alatnya itu juga perlu. Media komunikasi yaitu biasanya apa? Handphone juga perlu. Untuk apa itu? Kok bisa dikatakan sebagai mesin? Karena itu dia juga sebagai sumber promosi. Jadi sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian lagi market, yaitu pasar sasaran dari produksi yang dihasilkan oleh suatu usaha. Jadi kita arahnya kemana pasar ini? Contohnya kalau kita makanan, jadi kita arahnya nanti kemana, produksinya kemana. Ketika kita mau pembuatan tadi, pertama salad. Nah, salad itu minatnya orang kecil, anak kecil, orang dewasa atau orang tua. Nah, kita harus mengetahui seperti itu. Terus kemudian perencanaan dan produksi untuk pasar lokal itu ada mencari ide dulu, ide produk dengan curah pendapat dari orang-orang. Ide itu bisa didapat dari, biasanya kalau sekarang itu lagi viral makanan apa, kemudian viral style apa. Nah, ide itu sangat penting, kreativitas kalian untuk menghasilkan suatu produk dari limbah, kemudian kita olah menjadi sesuatu yang sangat bernilai estetika tinggi, ekonomis tinggi, kemudian orang itu berminat untuk bisa membeli atau memakai. Nah, itu suatu ide kita, berarti ternyata ide kita diapresiasi. Kemudian rasionalisasi, berarti harus idenya itu harus sesuai. Kalau lagi tren apa, nanti kita itu, contohnya ketika lagi tren makanan. Yang kedua yaitu rasionalisme, berarti kita harus, ide-ide kita harus rasional. Berarti emang benar-benar ketika kita usaha atau kerajinannya itu dari menghasilkan limbah itu untuk suatu hasil, itu harus rasional, harus benar-benar aman, harus benar-benar bisa digunakan, enggak mencederai atau tidak melukai atau tidak mencemari lingkungan atau orang yang menggunakan. Kemudian prototipe atau membuat studi model. Nah, modelnya nanti apa? Ketika kita itu wirausaha dari bahan limbah, kita contohnya saja telur. Telur itu, kulit telur itu kan sering tidak digunakan, dibuang. Nah, kita memiliki ide. Tadi kan pertama mencari ide. Nah, ide tersebut, bagaimana telur itu bisa dimanfaatkan dan bisa berguna. Nah, dengan cara apa? Kita bisa membuat dari kulit telur tadi, dibuat sketsa wajah karikatur, atau kemudian tokoh-tokoh dari masyarakat yang kita kagumi, seperti itu. Kemudian penentuan desain akhir. Nah, desain akhirnya nanti ketika sudah kita menghasilkan suatu produk, tadi bingkai dari kulit telur tadi, kita bisa bingkai dengan secantik mungkin. Untuk apa? Untuk para pembeli itu tertarik. Hasilnya kok bisa seperti ini, dari kulit telur itu kok bisa dihasilkan seperti kerajinannya bagus sekali. Nah, itu orang, kemudian pembeli bisa memanfaatkannya. Kemudian wirausaha itu juga harus memiliki sifat-sifat. Pertama,
dia harus memiliki jiwa percaya diri. Ketika dia tidak percaya diri, belum bisa dikatakan wirausaha. Jadi harus percaya diri. Jangan takut ketika kita menghasilkan suatu produk, nanti takutnya nggak terjual, nanti nggak laku. Jangan seperti itu. Mencoba dulu, baru nanti kita evaluasi. Ternyata produk-produknya lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Berarti tugasnya, berarti target bulan sekian sampai sekian harus menghasilkan berapa produk atau menghasilkan berapa karya. Kemudian hasilnya itu nanti dievaluasi, hasilnya bagus atau tidak, nanti dievaluasi. Selanjutnya, berani mengambil resiko. Seseorang wirausaha itu harus memiliki sifat berani mengambil resiko. Kenapa? Karena ketika kita sudah terjun ke pasar. Nah, di pasar itu kan biasanya ada tawar-menawar, kemudian harganya bisa anjlok, kemudian harganya bisa apa. Nah, ketika kita baru memulai, kita harus sesuaikan harga pasaran, kemudian sistem di pasar lokal itu seperti apa. Jadi kita harus tahu. Kemudian kepemimpinan, berarti kita harus memiliki jiwa pemimpin untuk bisa mengelola suatu walaupun kita hanya memiliki contohnya ruang kecil untuk memproduksi sesuatu. Jadi kita kan memiliki ide, kita yang mengarahkan, syukur kita memiliki karyawan-karyawan atau orang-orang yang bisa membantu atau teman-teman yang bisa membantu. Jadi kita arahkan untuk ini caranya seperti ini nanti pengupasannya seperti ini, penempelannya seperti ini. Jadi kita tahu. Setelah itu keaslian dari produk itu sangat-sangat penting. Jadi kita tidak boleh memplagiasi hasil karya orang lain. Jadi kita harus hasil sendiri, orisinil. Kita karya sendiri. Kegiatan wirausaha itu dibagi menjadi 3, yaitu tahap pertama persiapan organisasi dan perencanaan produksi organisasi. Usaha adalah kelompok proyek, penyusunan struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian berarti ini apa? Mempersiapkan. Berarti nanti apa saja kita butuh bahan, kita butuh modal, kita butuh tempat untuk bisa melakukan wirausaha di bidang pemanfaatan limbah berbentuk bangun datar. Tahap kedua, produksi hingga penjualan. Jadi produksinya nanti membutuhkan waktu berapa lama, kemudian penjualannya seperti apa. Nanti didiskusikan dengan seluruh anggota dari wirausaha itu. Nanti produknya ini dengan bahan seperti ini, dengan hasil seperti ini, harganya berapa. Itu nanti dipersiapkan untuk bisa produksi dalam mempromosikan dalam penjualan. Tahap ketiga yaitu tahap pembentukan organisasi, menetapkan target atau strategi, membuat jadwal kegiatannya dijadwal secara rinci, kemudian melakukan tahap produksi. Setelah diproduksi nanti ada quality control atau QC. Ketika diproduksi, nanti ada yang reject, ada yang sebagian kurang bagus untuk dipasarkan. Jadi nanti kita pilah-pilah mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Jadi nanti dengan harga yang bagus itu bisa dijual dengan sekian, yang kurang bagus bisa sekian. Kemudian melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan dan distribusi. Ketika sudah diproduksi, sudah di quality control, kita harus dikemas. Pengemasan itu sangat-sangat sekali berpengaruh dalam wirausaha. Kenapa? Karena orang pertama kali melihat produk itu dari kemasannya. Ketika kemasannya kurang bagus, jadi orang juga enggan akan melirik produk tersebut. Jadi kita harus benar-benar memikirkan produk itu kemasannya bagus, higienis dan juga aman untuk orang yang menggunakannya. Setelah itu promosi, kita mempromosikannya ke IG, Instagram, kemudian Facebook, kemudian organisasi-organisasi apapun, PKK bisa, kemudian WA, grup WA itu bisa dipromosikan. Banyak sekali media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk promosi dalam penjualan. Kemudian setelah di penjualan ada namanya pemasukan.
Tadi kan pertama kita produksi itu kita pengeluaran, jadi pengeluaran sudah sekian. Nah itu ketika kita promosi penjualan ada income uang yang kita dapat, kemudian untung yang kita dapat. Nah itu kita evaluasi, kok bisa dapat segini, itu karena apa, kok bulan pertama naik, bulan kedua nurun. Jadi kita evaluasi kenapa pembeliannya menurun, kenapa pembeliannya naik. Jadi kita tahu dan juga nanti mencari solusi untuk kedepannya bisa berkembang kembali penjualannya. Kemudian penyusunan laporan evaluasi juga perlu sekali, kita laporan mingguan ataupun bulanan ataupun tahunan. Kemudian di sini ada, kalau di wirausaha itu ada namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Strength. Nah itu apa itu? Penguraiannya itu biasanya apa? Strength, kekuatan dari si wirausaha itu, kekuatannya untuk bisa menghasilkan ide, untuk bisa bertahan dengan komen-komentar ataupun biasanya pembeli itu memberikan pendapat. Nah itu kekuatannya, jadi dia bisa, oh ternyata saran-saran dari pembeli itu bisa kita untuk lebih baik lagi. Kemudian kelemahan. Nah kita mencari kelemahannya seperti apa? Oh ketika kita menghasilkan suatu produk itu cepat menjamur karena dari bahan limbah ataupun cepat mengelupas atau apa. Nah itu kita mencari kelemahannya untuk mendapatkan solusi biar pengemasan atau produk tadi bisa lebih baik lagi. Setelah itu opportunities itu peluang. Nah peluangnya itu tinggi atau tidak, kita menghasilkan produk itu masyarakat itu responnya bagus atau tidak. Kalau tidak bagus berarti kita mencari atau menghasilkan ide-ide yang baru yang masyarakat lebih merespon lagi. Setelah itu ancaman dari luar itu biasanya yaitu dari saingan-saingan. Ketika kita sudah menghasilkan suatu produk, ide kita biasanya ketika sudah penjualannya bagus, biasanya ada pesaing-pesaing yang juga akan mengikuti kita karena mungkin melihat income yang kita dapat itu juga bagus. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah kemasan itu biasanya ada 3 ya, kemasan primer, kemasan tersier, kemudian kemasan sekunder. Nah, kalau primer itu kemasan yang melekat pada produk. Kemasan tersier sendiri itu kemasan untuk distribusi. Setelah itu kemasan sekunder, beberapa kemasan primer yang berisi produk. Contohnya saja, kalau kalian kesulitan untuk apa itu kemasan primer, tersier, sekunder, nah kita lihat susu. Merek susu, entah itu mereknya apa ya, pokoknya produknya susu, itu ada di dalam kemasan susu anak itu ada aluminiumnya, tapi aluminium yang jenis yang versi tipis itu ya. Kemudian di dalamnya ada, di luarnya lagi ada dus dan juga tampilannya juga bagus. Setelah itu ketika sudah ada tampilan lagi yang satu persatu itu dikemas lagi menggunakan kardus besar, dan itu juga didesain untuk bisa menarik ciri khas dari produk susu tersebut, yaitu kemasan primer, tersier, sama sekunder tadi. Pembedanya seperti itu ya. Terus metode produksi dan keselamatan kerja. Pasti ketika memproduksi suatu produk dari bahan limbah, kemudian kita harus mengetahui keselamatannya juga, karena bahan limbah itu biasanya apakah ada terkontaminasi sesuatu bahan kimia, ataupun bisa kalau tidak dibersihkan itu nanti bisa mengganggu kesehatan. Nah itu harus benar-benar diketahui keselamatan kerjanya. Di sini produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Kalau modern itu biasanya menggunakan alat, kalau tradisional itu biasanya menggunakan atau kita cuci produk-produk contohnya plastik, botol, nanti ketika sudah di pengepul pemulung nanti diolah atau dibersihkan. Nah itu nanti kita dimanfaatkan, itu kan dari kotor, bersihkannya manual.
Metode modern atau sering juga disebut dengan metode ban berjalan lebih efisien dalam penggunaan waktu dibandingkan metode tradisional, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Dimanapun pasti ketika kita menggunakan alat, menggunakan mesin yang canggih, itu pasti hasilnya cepat, banyak. Nah, itu di metode modern. Ya, kalau tradisional itu kan masih tradisional. Kemudian metode tradisional itu kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Jadi ketika modern menggunakan mesin alat, berarti hasilnya, contohnya saja pen. Hasil dari pen ini semua ukurannya sama semua. Di sini biru, hitam, biru, sama seterusnya. Tapi beda dengan hasil atau metode dari tradisional, pasti hasilnya lebih 1 inci, lebih 1 senti bahkan. Nah, itu bentuk juga mempengaruhi juga dari hasil antara metode tradisional dan juga metode modern. Sekian dari materi kewirausahaan dan prakarya. Nah, nanti kalian mempelajari LKS dari halaman 3 sampai 17 ya, kemudian dirangkum dan dikumpulkan. Sekian dari Bu Wulan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.